Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Misrina Alamsyah, Mita Mai Rosalita, Nurmelia Andini, Febi Pradita Pertiwi, dan Siti Humairoh dari kelas ESD, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang akan mempresentasikan materi bangun ruang dan jaring-jaring, volume dan luas permukaan bangun ruang dari mata kuliah geometri yang diampu oleh Bapak Muhammad Hayun MPD. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan terkait bangun ruang. Bangun ruang sendiri yaitu bagian ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangun tersebut. Unsur-unsur dari bangun ruang sendiri yaitu yang pertama ada sisi, yaitu bagian yang membatasi bagian dalam dan luar. Yang kedua ada rusuk, yaitu pertemuan antara dua buah sisi atau perpotongan dua bidang sisi. Yang ketiga ada titik sudut, yaitu perpotongan tiga bidang sisi atau perpotongan tiga rusuk. Yang keempat ada diagonal bidang, yaitu garis yang menghubungkan dua titik berhadapan pada sisi bangun ruang. Yang kelima ada diagonal ruang, yaitu garis yang menghubungkan dua titik berhadapan yang tidak sebidang. Dan yang terakhir ada jaring-jaring, yaitu gabungan dari bangun datar yang menyusun sebuah bangun ruang. Bangun ruang sendiri dibagi dua. Yang pertama ada bangun ruang sisi lengkung, yaitu kelompok bangun ruang yang memiliki bagian-bagian yang berbentuk lengkungan. Biasanya bangun ruang tersebut memiliki dua selimut ataupun permukaan bidang. Sedangkan yang kedua yaitu bangun ruang sisi datar, adalah bangun ruang yang memiliki sisi berbentuk datar. Nah, pembahasan yang akan kelompok kami bahas yaitu bangun ruang prisma, kerucut, tabung, dan bola. Untuk prisma akan dijelaskan oleh Pebi. Iya, saya akan menjelaskan tentang bangun ruang prisma. Di sini apa sih itu bangun ruang prisma? Bangun ruang prisma adalah bangun ruang yang memiliki sepasang sisi sejajar dan kongruen. Bangun ruang prisma juga merupakan bangun ruang yang mempunyai sisi alas dan sisi atas dengan bentuk segi N. Adapun rumus bangun ruang prisma yaitu ada luas permukaan. Rumusnya itu 2 kali panjang alas atau luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Terus ada volume, luas alas dikali tinggi. Next. Di sini ada macam-macam bangun ruang prisma, yaitu ada bangun ruang prisma segi 3, segi 4, segi 5, dan segi 6. Di sini juga tabung dan balok kubus itu termasuk bangun ruang prisma. Mengapa dikatakan mereka tersebut bangun ruang prisma? Karena tabung, balok, dan kubus itu mempunyai sisi alas dan sisi atap itu sama, jadi dikatakan bangun ruang prisma. Di sini juga ada unsur-unsur atau sifat-sifat yang terdapat dalam bangun ruang prisma. Ada bangun ruang prisma segitiga mempunyai titik sudut 6, bangun ruang prisma segi 4 mempunyai titik sudut 8, prisma segi 5 itu 10, prisma segi 6 itu 12. Dan ada rusuk. Prisma segitiga mempunyai rusuk 9, prisma segi 4 ada 12, prisma segi 5 itu ada 15, prisma segi 6 itu ada 18. Dan ada sisi juga. Prisma segi 3 ada 5, prisma segi 4 itu ada 6, prisma segi 5 itu ada 7, dan prisma segi 6 ada 8. Next. Ya, baik. Di sini ada jaring-jaring prisma. Di sini ada jaring-jaring prisma segitiga, yaitu terdapat 3 buah persegi panjang atau persegi, dan 2 segitiga. Selanjutnya ada jaring-jaring prisma segi 4, di mana terdapat 6 persegi atau persegi panjang. Yang ketiga ada jaring-jaring prisma segi 5, di mana ada bangun ruang prisma, ada segi 5 2 dan persegi panjang 5.
Terus ada jaring-jaring prisma segi 6, yaitu ada segi 6 ada 2, dan persegi atau persegi panjang itu ada 7. Next. Sini ada contoh soal. Sebuah prisma segi 4 mempunyai sisi yang panjangnya 13 cm. Jika tinggi prisma 20 cm, berapakah luas permukaan prisma tersebut? Iya, baik diketahui sisi dari prisma segi 4 itu adalah 13 dan tingginya itu 20 cm. Cara penyelesaiannya, yuk kita lihat. Di sini ada luas permukaan, rumusnya itu 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Diketahui alas dari prisma segi 4 itu kan segi 4 ya. Nah, itu rumusnya itu sisi kali sisi. Berarti kita masukin nih sisinya. Sisinya itu 13 dikali 13. Terus selanjutnya ada keliling alas. Keliling alas itu berarti seluruh dari perseginya itu. Berarti 13 ditambah 13 ditambah 13 ditambah 13. Terus tingginya itu dikasih tahu tuh 20, berarti tinggal dimasukin 20. Berarti 2 dikali 169 ditambah 52 dikali 20 didapat 1378 cm persegi. Next, akan dibacakan oleh Siti Humairah. Akan dibacakan oleh Miss Rina. Ya maaf, Miss Rina. Selanjutnya ada bangun ruang kerucut. Kerucut adalah sebuah limas istimewa yang beralas lingkaran. Kerucut memiliki 2 sisi, 1 rusuk, dan 1 titik sudut. Sisi tegak kerucut tidak berupa segitiga, tapi berupa bidang miring yang disebut selimut kerucut. Selanjutnya ada bagian-bagian kerucut. Bagian-bagian kerucut terdiri dari titik puncak, garis pelukis, selimut, dan ada alas kerucut. Sifat-sifat kerucut yang pertama yaitu memiliki 2 sisi lengkung, yaitu sisi alas dan selimut. Yang kedua memiliki alas berbentuk lingkaran. Yang ketiga memiliki 1 rusuk lengkung. Yang keempat memiliki 1 titik sudut atau titik puncak. Selanjutnya, rumus kerucut. Rumus kerucut itu ada 3. Yang pertama rumus Paulma. V sama dengan 1/3 Pi dikali R pangkat 2 kali tinggi. Terus yang kedua ada luas permukaan, yaitu Pi dikali R tambah S. Kemudian ada luas selimut, yaitu Pi dikali R dikali S. Jaring-jaring kerucut. Jaring kerucut terdiri dari puncak, selimut, dan alas. Terdiri dari 1 segitiga dan 1 lingkaran. Selanjutnya. Kemudian ada contoh soal bangun ruang kerucut. Suatu bangun ruang kerucut memiliki jaring-jaring kerucut 6 cm dan tinggi 8 cm. Tentukan luas permukaan kerucut tersebut. Diketahui diameternya 6 cm, tingginya 3 cm. Penyelesaian rumus luas permukaan Pi dikali R tambah S. Luas permukaannya sama dengan 3,14 dikali 6 dikali 6 ditambah 10. Sama dengan 18,84 dikali 16. Luas permukaannya sama dengan 301,44 cm persegi. Kemudian mencari luas selimut. S sama dengan, rumus selimut sama dengan R pangkat 2 ditambah tinggi pangkat 2. Rumus selimut akar R pangkat 2 ditambah tinggi pangkat 2 sama dengan akar 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 sama dengan akar 100. Jadi luas selimutnya 10 cm. Selanjutnya dibacakan oleh Siti Humairah. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada bangun ruang tabung. Bangun ruang tabung ini merupakan prisma dengan sisi alas dan sisi atas yang berbentuk lingkaran. Tabung juga dapat diartikan sebagai bangun ruang, di mana bangun tersebut dibentuk oleh 2 lingkaran sejajar dan 1 persegi panjang yang memiliki lingkaran tersebut. Adapun contoh benda berbentuk tabung yaitu seperti gelas mug dan kaleng cat. Selanjutnya itu ada sifat atau bagian-bagian tabung. Yang pertama itu ada titik sudut. Titik sudut dari tabung itu tidak ada. Yang kedua ada rusuk.
rusuk dari tabung tersebut ada 2, yaitu atas dan bawah. Yang ketiga, sisinya itu ada 3. Yang pertama ada sisi atas, sisi alas, dan selimut atau sisi tegak. Yang keempat, terdapat diameter atau garis tengah yang terletak pada bagian sisi atas dan sisi alas. Yang kelima, terdapat jari-jari atau jarak, yaitu pusat lingkaran yang hanya ada di bagian sisi alas dan sisi atas. Yang terakhir ada tinggi tabung. Tinggi tabung ini merupakan jarak antara sisi alas dan sisi atas dari tabung tersebut. Selanjutnya ada jaring-jaring dari tabung. Langkah yang pertama untuk membuat jaring-jaring itu, buatlah atap dan alas yang berbentuk lingkaran yang sama besar dan juga tentukan diameter atau jaring-jaringnya. Yang kedua, tentukan panjang persegi panjang untuk selimut tabung. Yang ketiga, setelah itu gabungkan semua sisi tabung tersebut sesuai gambar jaring-jaring seperti ini. Selanjutnya, ada rumus untuk mencari luas permukaan tabung, yaitu 2 dikali pi R pangkat 2 ditambah 2 dikali R dikali T, atau jadinya 2 dikali pi R dikali R ditambah tinggi. Selanjutnya juga ada rumus untuk mencari volume tabung, yaitu pi dikali R pangkat 2 dikali tinggi. Baik, selanjutnya ada contoh soal dari tabung. Yang diketahui sebuah kaleng cat yang berbentuk tabung, diameternya adalah 16 cm dan tingginya 20 cm. Tentukanlah luas permukaan dan volume kaleng cat tersebut. Jadi penyelesaiannya ini sudah diketahui ya, diameternya 16 cm, tingginya juga 20 cm, jari-jarinya 8 cm. Kenapa? Karena diameter dibagi 2 itu jadi 8, itu jari-jari. Lalu untuk mengetahui luas permukaannya itu rumusnya 2 dikali pi dikali R dikali R ditambah tinggi, yaitu 2 dikali 3,14 dikali 8 dikali 8 kali tambah 20. Jadi 2 dikali 14 dikali 8 yaitu 50,24 dikali 28 sama dengan 1406,72 cm persegi. Lalu selanjutnya ada volume ya. Volume dari ini pi dikali R pangkat 2 dikali tinggi, yaitu 3,14 dikali 8 dikali 8 dikali 20. Ini maaf nggak kelihatan kepotong ya. Ya baik teman-teman, saya lanjut, maaf. Jadi hasilnya itu kan dari 3,14 dikali 8 dikali 8 dikali 20 itu 4019,2 cm kubik. Selanjutnya akan dibahas oleh Mita Mai Rosalita. Selanjutnya ada bola. Bola merupakan bangun ruang dengan sisi lengkung yang tersusun dari lingkaran yang tidak terhingga. Lingkaran ini berpusat pada satu titik, yaitu titik pusat bangun ruang bola. Nah, sifat-sifat bola yaitu, pertama, bola memiliki satu sisi, yang merupakan kumpulan dari titik-titik yang jaraknya sama dengan pusat bola. Yang kedua, sisi bola disebut dengan permukaan bola atau selimut bola. Yang ketiga, tidak memiliki rusuk. Yang keempat, tidak memiliki titik sudut. Yang kelima, memiliki bagian jari-jari yang menghubungkan titik pusat bola dengan titik permukaan bola. Selanjutnya, diameter bola berukuran 2 kali jari-jari bola. Terakhir, bola memiliki tali busur, yaitu ruang garis yang menghubungkan 2 titik yang ada pada bola. Rumus bola. Yang pertama ada luas permukaan bola. Rumusnya LP, luas permukaan sama dengan 4 kali pi kali R pangkat 2. Selanjutnya ada volume bola. Rumusnya V sama dengan 4/3 dikali pi kali R pangkat 3. Selanjutnya ada bagian-bagian bola.
Di bagian-bagian bola ini, titik O dinamakan titik pusat bola. Kemudian ruas garis OA, OB, OC, dan OD dinamakan jari-jari bola atau ditulis R. Ruas garis AB dan CD dinamakan diameter bola. Diameter bola D sama dengan 2R. Selanjutnya, sisi bola merupakan kumpulan titik yang mempunyai jarak sama terhadap titik O atau kulit bola. Nah, di sini ada jaring-jaring bola. Nah, sebelah kiri itu ada gambar bola yang utuh dan sebelah kanan itu adalah jaring-jaring bola. Selanjutnya, kemudian ada contoh. Contoh, diketahui sebuah bola dengan panjang diameter 28 cm persegi. Berapakah luas permukaan dan volume bola tersebut? Diketahui pada soal, diameternya sama dengan 28 cm. Kemudian R sama dengan 14 cm. Cara penyelesaiannya. LP, luas permukaan, sama dengan 4 kali Pi kali R pangkat 2, yaitu 4 kali 22/7 sebagai Pi dikali R. R-nya sama dengan 14. R pangkat 2 berarti 14 kali 14. Hasilnya 2464 cm persegi. Kemudian ada volume. Mencari volume sama dengan 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Sama dengan 4/3 dikali 22/7 sebagai Pi dikali R pangkat 3. R-nya 14 berarti 14 kali yang hasilnya selanjutnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.